Bismillahirrahmanirrahim walibni warwil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini teman-teman akan menyaksikan bagaimana Ustadz Juma sebenarnya sedang berkelok-kelok dalam memberikan argumentasi untuk menutupi tipuan kebodohan yang dia pertontonkan. Di saat dia besar suara, ternyata lawan debatnya besar juga suaranya. Jadi tidak bisa mau dimanipulasi teman-teman. Sudah dijawab dengan baik, dia mau berputar-putar hanya untuk menutupi argumentasinya hanya di situ-situ saja. Ternyata ilmunya tidak ada. Teman-teman, jangan skip. Dengar baik-baik bagaimana kecerdasan apologetik Kristen ini membungkam si gurunda yang diagung-agungkan para polemikus dan pengikut-pengikutnya yang juga sama-sama buta. Ini dia videonya teman-teman. Kok orang kayak gini kau bawa? Gimana Bang Zuma? Iya, nggak apa-apa, kita lihat aja kapasitas orang ini. Siap. Ya kita kan nggak perlu dengan ucapan dan kapasitas, kita lihat dulu nanti. Saya mau naikkan satu orang ya untuk timer ya. Saya mau naikkan satu orang untuk timer untuk waktu. Oke. Nora mungkin bisa, itu Nora. Kalau nonton live saya Nora, naik Nora, bikin timer. Nora Ritonang silakan naik. Bentar ya, saya buka data dulu ya. Oke, ada timer, silakan. Nora, itu Nora siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebentar, saya setting dulu HP saya untuk timer. 5 menit ya. Ini kayak mana? Open cam saja. Pandi, itunya tolong dulu Pandi dirubah ya, jangan pendeta Olan lagi, jangan gitu bikinnya, bikin si Zuma pendeta Olan, udah cukup itu aja, nggak usah gini-gini pendeta Olan yang kayak gitu. Ingat ya, kalau menghujat tempatnya di tempat sampah, nggak di sini. Nah, saya bilang di sini bukan penghujat, kamu jangan menggunakan nama saya. Oke, ini peringatan saja karena kami tahu kapasitasnya orang-orang Kristen termasuk pendeta, pastor dan romo. Kami pun juga tahu kapasitas kamu, Pandi. Kita lihat dulu siapa dulu, jangan kayak gitu kamu. Jangan kacau suasana. Ya paman. Oke, ini sudah ada ya timernya ya. Berapa menit? Prolog 5 menit. Tahu nggak prolog, Pak Safiar? Jangan sampai nggak tahu prolog ini. Pak Safiar. Silakan. Silakan. Mau prolog duluan Pak? Silakan. Enggak, si Juma aja duluan, silakan. Apa temanya? Ya, konsep ketuaan. Hal yang benar. Dari pengajarannya, dari ajarannya. Silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Berbicara mengenai Tuhan yang betul, Islam itu mengenal kemudian Tuhan ketika Nabi Muhammad SAW menerima pengajaran Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallah. Jadi di situ dikatakan sesungguhnya Allah memilih kemudian jalan untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi ini Nabi Abraham di dalam agama saudara kita Yahudi, itu kemudian mewasiatkan kepada keturunannya untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan, jangan yang lain. Ini juga tertuang di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, perjanjian kekal Tuhan adalah Tuhan akan menjadi Tuhan Abraham, Ismail, Ishak dan keturunannya. Itu jelas. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am kuntum syuhada'a is hadara yaqub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi seluruh nabi dari Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak itu menyembah Tuhan yang satu, yang mereka kemudian sebut Eloah, kalau di Islam disebut Allah. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima firman yang mengabarkan kemudian kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi datang kepada Nabi Musa. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami."
Wahai Musa, aku Allah berfirman kepadamu, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Nah, ini Nabi Musa di dalam Al-Quran diajarkan yang datang kepadanya adalah Allah. Nah, ini Tuhan yang betul berfirman kepada Nabi Musa, berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian mewasiatkan bahwa orang-orang Yahudi harus beriman kepada Allah. Nah, ini yang perlu dipahamkan tentang konsep Tuhan. Lalu kemudian berbicara mengenai ketuhanan, umat Islam itu diterangkan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, mengikrarkan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah ahad, bukan 2 ataupun 3, apalagi 7. Ya, Allahus samad, Allah Tuhannya umat Islam tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah Tuhannya umat Islam itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu di luar daripada dirinya yang setara dengan dirinya. Jadi konsep Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu berkesesuaian dengan konsep Tuhan yang ada di dalam agama Yahudi. Berbeda dengan Kristen, Tuhannya itu makhluk, ciptaan, roh. Bahkan dikatakan di dalam kitabnya orang Kristen, Tuhan mereka itu adalah pneuma. Pneuma itu bisa diartikan hantu, pneuma itu bisa diartikan roh, pneuma itu juga bisa diartikan malaikat, tapi tidak bisa diartikan sebagai Tuhan. Jadi Kristen menyembah makhluk halus berdasarkan dengan kitabnya Kristen itu sendiri. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Musa ketika didatangkan kemudian kepadanya malaikat, Nabi Musa diajarkan untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Al-Quran mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu maha suci dan maha tinggi. Sesuai dengan Yesaya 6 nomor 15, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Sedangkan Tuhannya Kristen itu terkutuk di atas pohon, digantung di atas pohon secara terkutuk. Inilah yang disembah oleh orang-orang barat, yaitu makhluk yang digantung di atas pohon dengan cara terkutuk. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, kitabnya Yahudi juga di Ulangan 21 nomor 22 dan 23, dan pengakuan nabinya Kristen, Nabi Paulus juga menerangkan di dalam Galatia 3 nomor 13 bahwa sesungguhnya Kristen menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas pohon. Demikian. Waktu habis. Oke, terima kasih Cuma. Jadi berbicara kata Kristen, ya jelas di Kristen adalah Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Tetapi di agama seberang Allah itu zat. Ya, dikatakan oleh Juma bahwa Allah itu tidak berbentuk. Oke, itu perkataan darimu. Tetapi banyak ayat-ayat yang berkontradiksi dengan ayat yang kau bilang itu, bahwa Allah tidak bisa diserupakan, Allah tidak bisa dilihat. Sebentar, saya kasih. Jangan dulu, saya kasih jelaskan dulu ayatnya. Tuhanmu. Jelaskan dulu Tuhanmu, bro. Anda Tuhan tolong dulu. nggak? Oke. Kenapa Orang Kristen kok? Oke, Bagaimana Fandi? Kamu nggak netral loh Fandi? Tuhanmu dulu, perkenalkan Tuhanmu. Saya ingin tahu, Bang. oke. Yang mana Tuhanmu itu, Ya, Bang? stop dulu, stop dulu, Kita stop harus dulu. bicara Kenapa? dulu, kasih waktu dulu kami. Enggak, Ya, kalau Tuhan Fandi menjelaskan. juga Seberang juga tentang Kristen kok. Gini, Dia gini, seberang Bang. Tuhanmu dulu jelaskan, baru Tadi kamu kamu ke nyebrang Tuhannya tentang umat Kristen. Islam. Yes, Tadi tapi kamu saya jelaskan Tuhan saya dulu kan. Saya jelaskan Oke. Tuhan saya dulu. Ya, saya Nah, jelaskan gitu tadi dong. kan Allah itu roh. Silakan, nggak apa-apa. Ya, silakan Anda Ya. menjelaskan Tuhan Anda dulu, brother, di kekristenan, baru Anda boleh sentil-sentil sedikit ketuhanan di dalam Islam. Kayak gitu, prolog saja nggak tahu gimana cara, silakan. Udah gak usah framing, ya. Jadi mengenal kekristenan, ya dikatakan di lama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang. Kejadian 1 ayat 2, Allah itu roh. Kejadian 4 ayat 24, Allah itu roh. Ya, berbicara keesaan, kita mengklaim juga bahwa Allah kita esa. Dikatakan di Ulangan 4 ayat 6, dikatakan Allah itu esa. Di dalam bahasa Yunani yaitu Yahid. Ya. Kok Yunani? Sebentar, jangan dulu. Jangan potong. Salah baca Google itu, Bang. Google-nya Jangan salah. potong dulu. Jangan membohongi di sini. Masa ya? Jangan potong. jangan ini dulu, Stop dulu. Jangan membohong di sini, nggak bagus. Sebentar, saya mau jangan dipotong dulu saya ngomong. Ya. Ya, Oke. di ini dong, Jangan- kalau di salah. Ya, salah, dia itu pada salah. di pause dulu. Jangan dipotong dulu Juma. Jangan membohongi orang, Ya. bagus. Bukan membohongi, memang esa itu Bahasa di dalam Yunani, bahasa Yunani apa? Ya, Allah itu esa ehad Ya, di dalam bahasa bahasa Yunani Ibrani. apa? Bahasa Ibrani udah jangan dulu potong. Ibrani, Jangan dulu gitu potong. dong. Jangan dulu potong. Jangan Jangan dulu bohong, potong. jangan bohong. Jangan kebiasaan Bukan saya juga bohong, kesini. jangan dulu potong. Paham nggak? Ya. Jadi jelas dikatakan di Markus 12, Tuhan Allah kita esa.
di 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, karena Allah itu Esa, jelas Esa. Menjelaskan tentang Tuhan kekristenan, ya, dikatakan bahwa semua umat manusia telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23. Dan Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, maka dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah kedatangan Sang Firman menjadi manusia. Maka itu dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berbicara kata Firman, itu berbicara bahasa Yunani logos. Logos, jika kita buka di Bible Hub, adalah ide atau kecerdasan yang berasal dari Allah. Karena itu kecerdasan Allah yang dalam diri Allah. Maka itu Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 38, aku datang dari atas. Yohanes 8 ayat 3:22, aku dari surga. Kalau engkau nggak percaya aku dia, maka engkau mati akan dosamu. Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Allah. Mengenal Yesus sebelum dia menjadi manusia, Yohanes 1:14, yaitu menjadi manusia atau daging, sarke, itu berbicara kepada Sang Firman itu sebelum dia turun, diutus menjadi manusia. Jadi kita kenali dulu siapa Yesus. Maka itu di Filipi 2 ayat 6, walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menjadi sama dengan Allah, tetapi dia mau menjadi hamba dan menjadi manusia. Di situ antropos. Jadi kau kenali dulu Yesus itu, dia adalah roh itu yang menjadi, yang mendiami manusia. Maka itu dikatakan Kolose 2 ayat 9, di dalam kemanusiaannya dipenuhi kodrat ilahi. Dia memiliki 2 kodrat, yang namanya ilahi dan manusia. Berbeda dengan Islam, ya, dikatakan Tuhan itu tidak diserupakan, tetapi banyak ayat-ayat mengajarkan bahwa Allah itu punya wujud. Ya, dikatakan di Sahih Bukhari, saya buka ayatnya ya, sabar dulu. Sahih Bukhari dikatakan, Rabbmu 6883, Allah dilihat dengan mata telanjang. Al-Qiyamah ayat 22:3, memandang Tuhannya. Dikatakan lagi Muslim 3406, tangan Allah kanan semua. Ya, dikatakan lagi, ya, dikatakan Muslim 3406 atau dikatakan 5075, Allah membentuk Adam dalam bentuknya. Berarti Allahmu berwujud. Karena dikatakan diterapkan ayat 3875, Allah menciptakan dengan kedua. Berarti dia punya wujud. Udah bang, ya, silakan. Jadi sebentar izin ya, sebelum dilanjutkan ini sebenarnya belum waktu sesi tanya jawab atau mengeluarkan statement yang gak jelas yang kita tidak pahami. Tetapi karena Bang Safir mau mulai, silakan Bang Zuma menjawab, kasih waktu 5 menit menjawab sekaligus. Terakhir Bang Zuma boleh bertanya satu pertanyaan kepada beliau, silakan. Ya. Jadi kalau bisa buka data host, kalau bisa buka data aja supaya kita enak. Saya nggak bisa buka data karena saya nggak. Oh, nanti kamu framing comot-comot, saya nggak enak ya, itu. Anda tinggal baca Bible aja. Panggil Roh Kudus Anda untuk membimbing Anda. Okay? Nggak bisa dong. Ketika saya membaca dalil, ketika saya membaca dalil, Roh Kudusnya disuruh siaga 1 untuk menunjukkan data-data itu. Oke? Nah, gini Bung, Anda mengatakan Tuhan Anda itu Esa, itu bohong, itu penipuan. Tuhan Anda itu 3. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda Tuhannya Yahudi, itu penipuan. Tuhan Anda itu Tuhannya Romawi. Tuhan Anda itu namanya Yesus, makhluk yang terkutuk. Oke? Anda mengatakan sendiri bahwa Yesus itu memiliki 2 kodrat. Itu sudah membatalkan keesaan. Anda harus banyak belajar. Lalu kemudian yang dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Bukan berarti Anda punya muka, monyet juga punya muka, berarti Anda sama seperti monyet. Paham ya? Allah memiliki wajah, manusia juga memiliki wajah, tapi Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah maha mendengar, manusia mendengar. Allah maha melihat, manusia melihat. Jadi Anda tidak bisa mensifati pencipta langit dan bumi itu dengan sifat manusia seperti Yesus yang Anda tuhankan itu. Nah, kemudian ketika di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian bahwasanya roh itu adalah ciptaan, maka yang Anda tuhankan selama ini itu adalah ciptaan Tuhan. Kolose 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh yang berdiam kemudian di dalam diri manusia. Sedangkan kalau Anda melihat Yohanes 4 nomor 24, Anda tertulis jelas di situ, Pneuma hot theos. Apa artinya? Hantu itu adalah dewa. Pneuma itu artinya hantu atau makhluk halus atau roh. Roh itu adalah dewa. Nah, orang-orang Kristen sebelum mereka kemudian menjadi Kristen, mereka memang penyembah roh. Mereka itu penyembah roh.
Hercules, Zeus, Horus, itu semuanya roh. Sehingga ketika kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah roh, Tuhan Anda itu kemudian adalah makhluk, maka itu sudah bertentangan dengan ajaran Bani Israel. Bani Israel, Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi maha tinggi, tidak serupa, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 104 nomor 30 jelas dikatakan di sana, Tesalak rukaka yebareun utekades penei adama. Artinya apa? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Jadi kitabnya orang Yahudi mengatakan roh itu ciptaan. Dan juga di dalam kitabmu, di dalam tulisan Paulus, di Kolose 1 nomor 16 diterangkan begini. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi roh yang tidak kelihatan itu diciptakan oleh Tuhan. Kolose 1 nomor 16. Itu jelas itu. Jadi kau mencipta apa? Saudara-saudara Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan berupa roh. Roh itu adalah makhluk halus. Jadi kalau kita berbicara konsep ketuhanan, umat Islam menyembah kemudian Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 5 nomor 16, Subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah terkutuk, jadi daging. Jadi daging berarti dia punya darah, punya kotoran, punya punya kotoran hidung, kotoran mata, ketuan perut, anus, dan seterusnya. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Sehingga ketika saudara menyembah makhluk, maka gugurlah ketuhanan saudara. Gugurlah ketuhanan yang Anda sembah. Makanya Al-Quran saya mengatakan, wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah itu adalah setan yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13, yang digantung di atas pohon itu adalah makhluk terkutuk, dan itulah yang Anda sembah. Makanya di Kristen kalau Anda mengatakan bahwa Anda penyembah yang esa, Anda bohong. Di dalam kitab saudara 1 Timotius 2 nomor 5, karena dewa itu esa, maka esa pula Yesus yang menjadi perantara antara dewa dan manusia, yaitu manusia Kristen, Kristus. Berarti ada dua yang esa. Bapak esa, Yesus juga esa. Ini sudah bahaya ini. Yesus esa, Bapak juga esa. Ada dua yang esa. Tuhan Anda terjeduk dua. Demikian. Baik. Silakan Bang Oke, besarkan saya. Oke. Ya itu sudah itu, Bang. ditanggapi. Saya buka Bang. surat Al-Kalam ayat Bang, 42 Bang, sangat. Bang, ditanggapi dulu Bang. Bang ditanggapi. Iya, saya dulu. tanggapi nanti sebentar. Oh iya, silakan. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk berseru, namun mereka tidak mampu. Maka itu dikatakan, ya, Sahih Bukhari 4538. Ini penekanannya. Allah bersabda, Rabb kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap mukmin dan mukminah, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika dunia itu sujud. Jadi ketika Allahmu menampakkan betis, mereka sujud. Maka itu dijelaskan Sahih Bukhari 683. Allah dilihat dengan mata telanjang. Kamu jangan menipu cuma, ya. Tetapi kalau berbicara kekristenan, dikatakan di Keluaran 3, ya, ayat 16 dikatakan di sini. Saya baca, ya. Ini firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Musa, aku adalah aku, asar aku sudah ada dan aku akan datang. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada bangsa Israel, Tuhan Allah nama yang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi jelas Allah yang benar di penjelasan adalah Allah Abraham dan Allah Yakub dan Allah Yakub. Dan itu dikatakan oleh Yesus kembali di Matius 25, dikatakan di sini, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Matius 22 ayat 26 dikatakan di sini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, dijelaskan, diucapkan oleh Yesus. Maka Yesus berkata, Yohanes 5 ayat 46. Saya buka. Nih ya, Yohanes 5 ayat 46 dikatakan di sini. Dikatakan Yohanes 5 ayat 46. Nih. Perhatikan. Sebab itu jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia menulis tentang aku. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena dia sang firman yang menampakkan di prainkarnasi kepada Musa. Waktu dia berteofani, dia menampakkan diri kepada Musa. Itu ayatnya di Keluaran 3 ayat 4. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri berseru kepada Musa. Ya, malaikat Tuhan itu berbicara kepada sang Yod-Heh-Vav itu, sang firman itu yang menampakkan diri kepada Musa. Malak Elohim. Dikatakan lagi di Keluaran 13 ayat 21.
Tuhan berjalan di depan mereka pada siang malam. Itu sang firman. Keluaran 12 ayat 17. Musa berhadapan muka berbicara dan dia terus terang. Artinya apa? Musa menulis tentang dia cuma. Maka itu Kejadian 18 ayat 1. Allah menampakkan diri kepada Abraham, yaitu sang firman-Nya menjadi manusia. Jadi Allah Yahudi dan Allah yang Kristen sama-sama berteofani, menampakkan diri. Tetapi di perjanjian baru Allah berinkarnen menjadi manusia yang permanen, imanen, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas Allah Kristen itu Allah yang transenden, yaitu Sang Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan Allah yang imanen, yaitu Yesus Kristus. Maka bilang Kolose 1:15, aku adalah gambar Allah. Maka dikatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dikatakan Yohanes 14, dikatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika engkau melihat Bapa, engkau melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah gambar yang terlihat, Tuhan yang terlihat, dan Bapa adalah gambar yang tidak terlihat. Kamu pahami cuma sama kami, Allah yang roh, bukan Allah yang apa dikatakan zat yang punya tubuh, betis dan tangan, Allah kanan semua. Kau jelaskan itu. Jangan kau kemana-mana menjelaskan cuma, ya. Kau jelaskan itu. Jadi kita tahu dan paham apa itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang namanya 3 hipotesis, 3 realita konkret, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Satu hakikat. Sama juga seperti tubuhmu cuma manusia, ada tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kemanusiaannya tidak bisa dipisahkan. Di dalam manusia ada tubuh dan jiwa dan roh. Kalau salah satu dipisahkan, engkau bukan manusia cuma. Paham ya? Jadi begitulah analogi untuk mengalah. Silakan. Siap, berarti. Thank you. Nah, Jadi- Bang Zuma ditanggapi tadi yang dipertanyakan, terus Bang Zuma bertanya lagi mungkin kayak gitu ya Bang Zuma. Silakan. Oke, ini orang tak ada ilmunya ini. Yauma yuksafu an saqa wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ini bukan betis Tuhan ini yang disingkapkan di sini, tapi betis manusia yang ada kemudian di padang mahsyar. Ini bercerita tentang padang mahsyar, ini bercerita tentang hari kiamat. Jadi yang diceritakan di sini adalah bagaimana kemudian adanya ketakutan hebat. Seperti misalnya kalau ada orang ketakutan, lalu kemudian menyingkap kainnya, memperlihatkan betisnya, artinya ambil kuda-kuda langkah 1000. Ini yang dimaksud ayat ini. Itu yang perlu dipahami. Tapi Anda tidak akan pernah sampai ke sana karena ini Al-Quran, sementara Anda hanya umat terjemah. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, Tuhan Anda katakan adalah Tuhannya Yahudi, itu mimpi. Tuhan Anda roh. Tuhannya Yahudi bukan roh, Tuhannya Yahudi pencipta roh. Bahkan Kolose 1:16 menerangkan itu, segala sesuatu yang tidak kelihatan adalah ciptaan. Roh itu ciptaan, Yesus itu ciptaan. Tuhan Anda adalah roh. Yang datang kepada Musa itu bukan Yesus. Lalu kemudian Anda membawa data, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Lah, Musa mengatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Musa mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Musa mengatakan tak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Yesus pun mengatakan Yohanes 5 nomor 37, Bapa tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Lalu Yesus yang didengar dan dilihat bahkan dibunuh itu siapa? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi membawa data. Tuhannya Kristen itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi pun bukan Tuhannya Kristen. Yang dimaksud Tuhannya Yahudi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, sebelum aku mengutusmu, aku telah mengutus nabiku lebih dulu bernama Musa. Aku berfirman kepadanya, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuh jelas. Tuhannya umat Islam berfirman kepada Tuhannya Bani Israel. Lalu Tuhan kami pun jelas dikatakan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah adalah sembahan Bani Ishak, Bani Ibrahim, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Wasambiha Ibrahim, Banihi wa Yakub, ya Bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya agar menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nanti tolong Anda jawab saya, di mana di kitabnya Yahudi mengajarkan menyembah anak-anaknya Maria? Di mana di kitabnya Yahudi diperintahkan menyembah roh, hantu, makhluk halus? Di mana itu tertulis? Tolong Anda tunjukkan. Ya, karena Tuhan kami umat Islam dan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Bani Yakub itu adalah Tuhan yang sama. Anda boleh lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Perjanjian kekal Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi Tuhan, menjadi sembahan Bani Ishak, Bani Ismail secara turun-temurun. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan dalam pemikiran saudara, Tuhan kami kemudian punya betis, Tuhan kami punya tangan kanan, Yesus punya tangan kanan, dia juga punya betis, tak ada yang salah. Kalau Anda menggunakan konsep itu,
Oke? Berarti Anda ingin menyamakan Tuhannya umat Islam dengan Tuhan Anda. Karena Yesus punya betis, Cak Ayu. Yesus punya tangan, Cak Ayu. Anda menginginkan Tuhan kami juga sama dengan Tuhan Anda. Kalau Anda membantah wujud daripada Tuhan kami, kenapa betisnya Yesus Anda tuhankan? Kenapa tangannya Yesus Anda tuhankan? Tapi yang permasalahannya di sini bukan di situ. Permasalahannya di sini adalah Kristen itu penyembah roh. Yohanes 4 nomor 24. Sembahan Kristen itu adalah roh. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan mereka yang mereka sebut Elohim itu adalah roh, hantu. Ada nggak di dalam kitabnya Yahudi bahwa sembahan mereka itu adalah hantu? Adalah pneuma, roh. Kalau ada tolong tunjukkan di mana tertulis itu. Saya ingin baca. Di mana dikatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu roh. Setahu saya yang menyembah roh itu adalah agama pagan. Demikian. Baik, silakan Bang Safir. Dijawab ya. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya dibuka. Nanti pas mulai ngomong langsung Datanya dijawab. bro, ya, kalau Allah itu roh. Dikatakan Kejadian 1 ayat 2, saya buka banyak data. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas bumi. Roh. Kejadian 41 38. Nih, Kejadian 1 ayat 4 ayat 38. Kejadian 41. Banyak cuma saya pakai data cuma. Perhatikan. Ya. Kejadian 41 ayat 38 dikatakan di sini. Ya. Perhatikan cuma. Nih. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawai, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Keluaran 31, saya pakai data cuma, ini yang kau minta. Keluaran 31 ayat 3 dikatakan, banyak lagi cuma. Nih, dan telah, perhatikan, kupenuhi dengan roh Allah, dengan kalian dan pengertian dan pengetahuan segala macam pekerjaan. Jadi jelas di dalam perjanjian lama Allah itu roh, dan ditekankan di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Gitu cuma. Ya, ada ayatnya cuma. Tapi ketika kamu bilang bahwa itu roh itu manusia, kamu baca ini cuma. Ini sekali lagi saya mulai. 4538. Rohmu ini manusia kan cuma? Rohmu ketika menampakkan betisnya, ini rohmu cuma, bukan manusia yang menampakkan betis. Gimana sih? Pemikiranmu cuma perbaiki cuma, jangan kamu gak jujur cuma. Maka itu dikatakan di sini ya, di Sahih Muslim 3406 dikatakan ya. Nih, tangan Allah kanan semua. Ya, perhatikan. Cuma nih, Sahih Muslim 3406 dikatakan ya. Wassalam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di salah di atas mimbar panggung yang terbuat dari saya di sebelah kanan Ar-Rahman Awazalla ya. Sedangkan kedua tangan Allah ya cuma kedua tangan Allah cuma, yaitu orang yang berlaku adil dan hukum adil dalam keluarga dan dalam melaksanakan tugas. Kedua tangan Allah cuma, kanan semua. Jadi jelas Alkitab sudah menjelaskan bahwa Allah itu roh. Jadi tentang ketuhanan Yesus sudah dibilang dari tadi cuma. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu Yesus ngomong cuma. Yohanes 8 ayat 54. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa dia bisa berkata seperti itu kalau dia bukan sang firman sejak dahulu kala? Kami cuma, dia sudah ada cuma. Maka itu banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Itu perkataan Allah. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena berharga manusia di mata Tuhan, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan manusia sebagai gantimu. Ada nubuatannya cuma Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Maka itu dikatakan di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan denganmu, keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepada iblis. Maka itu lahirlah manusia akan meremukkan iblis. Siapa? Yesus Kristus. Di Lukas 2 ayat 11 telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Itu juga. Maka itu dikatakan Yesaya 43:3, sebab akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Ada dikatakan Juru Selamat cuma. Yesaya 43:3, maka itu Yesus adalah Juru Selamat dunia. Dikatakan ditekankan di Matius, akan lahir anak menjadi juru selamat dunia. Jadi cuma harus paham tentang itu. Ya, maka dikatakan Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan hendaklah menamakan dia Yesus, dan dia akan menjadi besar dan raja atas keturunanmu. Kerajaannya tidak berkesudahan.
Yesus cuma. Udah saya jawab. Sekarang kamu jawab bahwa Allahmu itu punya betis. Oke lah. Gak usah lagi ke situ lagi. Allahmu tangan kanan semua cuma. Ya. Oke. Baik. Silakan nanti kita bahas lagi berikutnya. Silakan Juma. Biar lebih edukasi kawan-kawan di bawah ya. Mungkin Bang Zuma menjawab terus bertanya, terus begitu pula sebaliknya Bang Safir menjawab, kalau sudah ditanya menjawab baru bertanya lagi. Nggak usah pakai timer lah, dewasa aja lah diskusi. Saya rasa nggak ada penghujat. Pakai timer aja. Gak apa-apa biar enak. Ya, dikurangi aja 3 menit aja Nora ya. Oke. Tidak terlalu. Pakai timer aja biar lebih enak gitu loh. Tahu Ya, kan? 3 menit aja ya. Udah. Silakan Kanda. Ya, baik. Nah, ini kalau penyembah makhluk ini, kalau berbicara mengenai tangan Allah yang dibayangkan adalah tangan makhluk. Kan penyembah makhluk. Seperti tangannya Yesus, kan ketika masih bayi, masih imut-imut. Sedangkan hadis riwayat Muslim, ketika kemudian berbicara kedua tangan Allah itu, yaitu tangan kanan, itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh ahli bid'ah mujassimah. Yang mengira bahwa Allah itu makhluk. Memang Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Artinya ada. Tapi kalaupun kemudian saudara Kristen ini memaksakan kemudian bahwasanya Tuhan itu harus ada tangan, harus ada betis, lalu Yesus tangan, betis, harusnya Anda berdamai dengan itu. Tetapi permasalahannya sekali lagi, yang saya minta di mana kitabnya Yahudi menjelaskan Allah itu adalah roh. Yang kau tunjukkan Kejadian 1 nomor 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh dewa melayang-layang, roteos melayang-layang di atas permukaan air. Loh, roh dewa, roh Tuhan. Kalau berbicara mengenai roh Tuhan, baca Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan tidak selama-lamanya berada dalam diri manusia. Roh Tuhan berarti dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Berarti kita Tuhan gitu. Roh Tuhan itu sama seperti hamba Tuhan, rumah Tuhan, bait Tuhan, ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan. Bukan berarti malaikat itu Tuhan, bait Tuhan bukan berarti bait itu Tuhan. Inilah kalian. Kemudian Anda membawa Kejadian 41 lagi. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Loh, mana roh itu adalah Allah? Mana tertulis Allah itu adalah roh di mana? Elizabeth penuh dengan roh, Yohanes penuh dengan roh, Zakaria penuh dengan roh. Berarti semua dia itu Tuhan gitu. Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi menjelaskan bahwa orang Yahudi itu Tuhannya roh? Tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Sedangkan Kristen memang betul Tuhannya adalah roh. Wahyu 5 nomor 7. Binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah Tuhanmu. Jadi Tuhannya Kristen itu menurut penggambaran penulis Wahyu, dia melihat bahwa sosok yang ditemui di situ adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roteos. Jadi Kristen itu menyembah makhluk halus yang kau sembah, bukan seperti Yahudi. Yahudi itu tidak. Waktunya habis Bang Zuma, waktunya habis. Loh, kok habis? Ya, 3 menit, 5 menit. 3 menit. Supaya cepat. Nanti habis ini bisa tiktokan, biar bisa tiktokan. Ada pertanyaan Bang Zuma, silakan. Yang tadi saja ya pertanyaannya. Ya, oke. Silakan. Silakan, Jawab ya. pertanyaan saya. Di mana di Bibelnya Yahudi, bukan Bibel Kristen ya, di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh. Jangan kau balik. Roh Elohim. Perhatikan ya. Baca ini coba. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk kosong, lihat. Dan ruah. Apa? Perhatikan. Ruah apa? Ruah Elohim. Ruah Elohim, roh Tuhan. Ruah Elohim, roh Tuhan, roh ya, Allah di dalam bahasa Arab. Elohim dalam bahasa Ibrani. Elohim ruh siapa? Allah, Ruah Allah. Udah, ruah itu roh cuma. Yang saya tanya, pertanyaan saya dong. Ya udah, saya jawab. Pertanyaan saya itu apa? Pertanyaan saya apa? Cuma? Pertanyaan saya apa? Tunjukkan di perjanjian lama orang Yahudi Allah itu roh. Mana tertulis? Ya Allah udah ini. Itu roh Allah. Aduh, itu roh Allah. Yang saya tanya, roh adalah Allah. Allah adalah roh. Kamu cuma nggak mungkin harus tertulis begitu cuma. Kamu harus paham kalau dikatakan roh ya udah itu berbicara Allah. Kamu jangan framing. Loh, jadi kalau dikatakan bait Allah, berarti bait itu adalah Allah. Allah itu adalah bait. Allah itu rumah. Gitu. Bait Allah ya artinya mana kita artinya apa kalau bait Allah? Artinya apa kalau bait Allah? Potong-potong. Ya bait Allah itu luas maknanya cuma. Ketika saya berdoa, perhatikan, ketika saya berdoa, saya mengundang bait Allah di dalam hidup saya. Karena roh itu adalah bait Allah. Di mana roh berada, di situ aku berada. Itulah bait Allah. Paham tidak cuma?
Saya Ketika minta dalil, engkau saya minta memanggil dalil roh tuh. itu. Oh ini. Saya minta dalil, Ini. dalil. Ya ini dia. Ketika ayat Alkitab 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Saya minta dalil Tuhan itu. Tuhannya orang Yahudi roh itu di mana tertulis? Kan sudah saya jelaskan Juma. Kenapa berbeli lagi Juma? Dalil, saya minta dalil, bukan roh Elohim. Saya sudah bukan. tunjukkan tadi. Gimana sih kamu? Itu bukan, itu adalah roh Allah. Yang saya tanya, Allah itu adalah roh. Mana? Roh Allah, dijelaskan ciptaan nih. Allah, Aduh, malaikat Allah. Inilah akal si Juma. Ketika dari bilang roh Allah, ya berarti roh itu Allah. Loh, gimana Jadi caranya saya itu? tanya kamu, ini roh siapa ini? Ini roh siapa ini? Saya tanya kamu, ini roh siapa? Roh Allah, artinya Ya roh udah, ciptaan Allah. berarti Allah itu Yang saya minta di mana dalilnya? Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 di perjanjian Itu itu di kitabmu, menjelaskan. itu Tuhanmu, Bang. Yang saya minta Tuhannya Alkitab Yahudi. kami tidak bisa dipisahkan dari kejadian sampai wahyu. Kamunya Yang saya minta kitabnya perjanjian lama punya orang Yahudi. Di mana Yang pasti kitabnya Yahudi perjanjian mengatakan lama punya roh saya. itu adalah Allah di mana? Di mana? Di mana? Udahlah, jadi debat kusir jadinya ini. Ya saya minta dalil dong. Saya minta dalil. Saya Anda tunjukkan. mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan Penipuan. Tuhan Yahudi itu adalah roh. Mana Anda dalilnya? yang menipu ketika rohku menunjukkan betis. Anda bilang itu Mana betis dalilnya? Allah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mas Safir izin Bang Zuma, kalau tidak bisa menjawab mualaf lawan itu Pak Sayonara. Ngapain? Sudah Mana dijelaskan dalilnya? Mana Allah itu dalilnya? roh. Mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah. Ya udah, kalau roh Yang Allah saya berarti tanya dia roh. Allah itu Gimana sih, adalah Juma? roh. Sebagaimana Ketawa, Juma. dengar. Di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Berarti Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Oke? Nih sekarang kalau jawab Juma. Sahih Muslim Pertanyaan saya 5075. belum dijawab. Allah Gimana dong? membentuk dalam bentuknya. Membentuk Adam. Gimana itu? Allah membentuk Adam, Allah menciptakan Adam. Allah membentuk Adam dalam bentuknya. Allah membentuk Adam dalam bentuknya, dalam bentuk Adam. Kenapa rupanya? Itunya itu huruf besar Juma. Dalam bentuknya, dalam bentuk yang dirancang oleh Allah. Wa iskara rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi rupa manusia, khalifah. rupa Allah mirip dalam bentuknya. Itu meniru mengambil Alkitab. Maka itu dikatakan Allah segambar dengan Allah. Gimana sih Juma? Udahlah, saya kira debat kusir ini. Dalil. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Ayo sudah saya jelaskan. Tidak ada kamu menjawab, tidak ada kamu menjawab. Sudah banyak Allah Tidak itu ada roh. kamu jawab. Allah itu melayang-layang, roh itu melayang-layang. Dia roh yang melayang-layang. Keluaran Itu, 3 saudara. itu roh apa? Saudara, Roh kalau siapa Anda itu? Sekarang saya tanya. Saudara, Ketika di situ roh Elohim itu roh siapa? di situ orang Yahudi bukan bukan memaknai Saya tanya kamu, ketika di situ Allah itu roh siapa itu? Saya tanya kamu. roh Allah. Ya udah, berarti Allah itu roh. Kok Oh balik-balik? begitu. Oh begitu. Kalau bumi ini bumi siapa? Bumi ini bumi siapa? Bumi Allah. Berarti Allah itu bumi gitu. Kamu itu belajar di mana? Yang dimaksud roh di situ, asal kamu ngerti, itu ruah. Ruah itu artinya boleh angin. Kalau orang Yahudi memaknainya udara, oksigen, angin. Angin Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru betul. Karena ini proses penciptaan. Tuhan tidak sedang menjelaskan eksistensi dirinya sebagai Tuhan. Enggak. Kejadian itu proses penciptaan alam semesta. Berarti ruah Elohim artinya angin. Angin Tuhan, udara Tuhan, oksigen Tuhan yang Tuhan ciptakan melayang di atas permukaan air. Ya, Juma. Coba Anda lihat. Saya kira Juma, kita Coba dapat Anda lihat. kusir jadinya. Tunggu. Kita nanti ketemu lagi, kita pakai tema lain. Coba Anda Dapat kusir buka. jadinya. Coba Anda buka Saya ayat sudah berapa 27 kali nomor 3. menjelaskan ada Coba. roh Allah. Anda Ya, salah. gak Coba usah Anda lagi buka kita ayat 27. Saudara, apa lagi? Saudara, coba Anda buka ayat Kenapa? 27 nomor 3. Buka. Kenapa Ayub? Buka dulu supaya saya ajarin Anda apa itu roh Elohim. Gak usah kamu ajarin. Saya ajarin, buka. Ya kamu buka aja situ. Kalau mau cerdas buka ayat 27 nomor 3. Silakan. Ya kamu buka aja situ kalau Buka, kamu mau Anda jelaskan. berani, ruh Elohim. Biar Anda tahu ruh Elohim itu apa. Buka. Ya, Ayub 27 nomor 3. Ku ajarin Anda apa itu Sudah, ruh Elohim. saya kira cuma nanti kita lagi diskusi. Saya kira sudah beberapa kali buat Baik, kita. pendeta ya, izin ya, itu sudah terjawab Ya. ya pertanyaan dari Bang Jadi Zuma ya. nanti kita ketemu lagi dengan tema lain. Thank you ya semua. Salam semua. Assalamualaikum. Ya, Saudara. Ya. Oleh Adinda Alfi. Alfi monitor, bantu ditunjukkan Alfi. Alfi. Buka dulu Dinda Ayub 27 nomor 3 biar gurumu ini biar abangmu ini tunjukkan kepada muridnya si siapa tadi itu si Titan. Ayub 27 nomor 3. Coba teman-teman ini yang berapologet utamanya anak-anak saya Islam. Lihat Ayub 27 nomor 3 untuk mengkanter ajaran pagan yang menganggap angin itu adalah Tuhan di dalam Kejadian 1 nomor 2. Silakan dibuka Dinda.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayub pasal 27 butir 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Theos masih di dalam hidung Bahasa Ibrani Roteos apa, Dinda? Ruah Elohim. ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim itu berada di mana di situ? Di dalam apa? Di lubang Lubang hidung. yang ada di lubang hidung apa? Tuhan atau oksigen atau udara? Udara oksigen. Udara itu, udara dari Tuhan. Berarti kejadian 1 nomor 2 apa? Udara atau Tuhan? Udara dong. Itu kalau kita Di situ kan original tesnya Tehum, Peru. Baik, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan debat tersebut? Luar biasa kan? Sampai apologetik Kristen merasakan bahwa debat tersebut akan menuju kepada debat kusir. Memang sih di awal-awal lembut, bahkan dikatakan jangan menghujat. Tetapi terakhir di tengah, Ustadz Zuma berulang-ulang kali dengan kuat suaranya, lantangnya, menunjukkan bobot dari mulutnya yang tidak benar. Bahkan mengeluarkan kata-kata kebun binatang kepada lawan debatnya. Hal ini tidak patut untuk ditiru. Dan sampai kapanpun dia tidak akan memiliki nilai etika yang benar walaupun dia disebut gerunda. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Orang ini tidak mau bertobat. Dia harus membahas kekristenan supaya dia bisa makan mungkin. Dan dia berputar-putar untuk menutupi kebodohannya. Sudah dibuka fakta dengan baik, tetapi masih dia bergasing ria dengan suara yang besar untuk menutupi bahwa dia sedang buta dan bodoh, teman-teman. Itu harus kita akui, karena dia memang tidak kredibilitas dalam membahas Alkitab. Dia hanya comot satu sana, lalu menafsirkan dengan seenaknya. Satu saja yang bisa kita buka di permukaan ini atau di depannya, dia selalu berkata dalam kitab Yahudi, aduh ini argumentasi sangat begitu lemah sekali. Kalau kita jawab pun dia pasti akan berkata itu punya Kristen. Dia lupa bahwa Yahudi Israel, Yahudi Kristen itu kitabnya sama. Sama. Biar kamu tahu itu. Sama sekali lagi. Jadi kalau kamu bilang, loh, Taurat, ya kan? Taurat, Sabur, ya. Itu semua sama. Yahudi punya, Kristen juga punya. Jadi itu sama. Jadi kalau kamu bilang mana kitab Yahudi, ya itu Taurat. Perjanjian lama. Jadi kalau kamu mau cari di mana, ya nggak ada, ya itu. Bagaimana? Makanya saya bilang, dia hanya menutupi kebodohannya. Dia sebenarnya nggak ngerti. Dia hanya besar suara, begitu. Jadi kalau dibilang, mana tunjukkan begini, jadi semua tuntas sudah dijawab dah. Jadi dari sinilah sebenarnya kita malas berdebat atau berdiskusi dengan manusia ini. Entah dari mana. Dia tidak pernah dia tidak pernah jujur dengan kredibilitasnya seorang ustadz. Kenapa saya bilang begitu? Kalau dia seorang ustadz dan memiliki pendidikan yang bagus, dia kan menyadari apa? Bahwa argumentasi yang ditunjukkan kepadanya dan data-data yang ditunjukkan kepadanya itu sudah membuat dia terbungkam. Maka kalau orang itu yang terpelajar atau secara akademik dia menempuh dengan baik, dia akan sadar, oke, saya akan menerima jawaban itu, lalu saya akan mencari dan membandingkan. Gitu, bukan malah bergasing ria, apalagi bukan kitabmu. Loh, kamu berkata, di mana Alkitab Yahudi? Perjanjian lama itu kitab Yahudi. Kitab Yahudi dengan Kristen itu sama. Yang membedakan itu di beberapa pemahaman itu adalah soal Yesus, bro. Kenapa soal Yesus? Karena mereka menantikan Yesus yang berbeda. Yang lahir itu, yang di dalam perspektif mereka itu, Yesus akan lahir dari keturunan Daud seperti ini. Tapi akhirnya datang Yesus firman menjadi manusia dari keturunan dari seorang perempuan yang bernama Maria, keluarganya ya dibilanglah kurang mampu dan lain sebagainya, tukang kayu. Mereka tidak menerima itu. Tetapi sejak Yesus hidup di dunia, banyak kok orang Yahudi yang hidup, yang percaya sama Yesus bahwa dia Tuhan. Lalu siapa Juma ini yang sangat dangkal? Maka saya dengar ini tadi, waduh sebenarnya sudah kalah manusia ini, tapi kok masih ngerotos gitu ya. Nah teman-teman, sangat disayangkan sekali. Tapi itulah, kalau nggak begitu kan dia akan jatuh tidak makan mungkin gitu ya. Itu hanya sebuah praduga, belum tentu ya. Tapi maksud saya adalah gini, dia tidak mengerti tentang Alkitab, tapi kok dia sok-sok tahu begitu. Itu gitu gimana gitu ya kan. Jadi coba teman-teman pikirkanlah itu ya. Soal tentang Allah, tentang ini, semua kita udah berbeda. Begitu.
Berbeda sekali. Jadi kalau dibahas ABCD dan Muslim banyak percaya kepada Ustaz Juma, rasanya itu kok percuma gitu ya. Percuma. Ya. Jadi harus mereka itu percaya kepada politik Kristen, bukan kepada Zuma yang tidak mengerti apa-apa, hanya berkuar-kuar teman-teman. Oke? Memang harus ada seperti Ustaz Juma ini. Supaya apa? Supaya kebenaran itu semakin diberitakan lah. Ya gitu ya. Jadi yang dicerdaskan itu bukan hanya Juma sih, tapi semua orang yang mendengarkan dia, betapa butanya dia dan tidak mengerti apa-apa. Dan kali ini dia tidak bisa berkutik teman-teman. Dia hanya berputar-putar untuk menutupi semua kebodohannya yang dipertontonkan. Oke, teman-teman? Dan teman-temannya yang menyaksikan di situ terbungkam semua. Hanya bisa melongok mereka itu ya. Karena apa? Dijawab dengan baik, dilihat dengan baik, dipetunjukkan dengan baik dengan data-datanya. Jadi tidak bisa dibantah sebenarnya. Hanya bisa memberikan argumentasi opini untuk menutupi kebotolan yang hakiki itu. Teman-teman tidak perlu kepanasan ya. Kita hanya menunjukkan kepada teman-teman bahwa debat ini baik adanya, tapi tidak diterima jawabannya dengan baik oleh polemikus tersebut. Ya, begitulah keadaannya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kiranya kasih Kristus yang menyelamatkan seluruh umat manusia seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuklah Ustaz Juma. Oke, sampai di sini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.